Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Lismana. Saya salah satu peserta Digital Developer Academy yang dilaksanakan oleh PT Design Solution. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu apa yang dimaksud dengan DDA. Kita akan langsung search saja apa yang dimaksud dengan DDA. Baiklah, di dalam DDA sebenarnya ada dua program, yaitu PHP Developer dan Mustima Android atau iOS Developer. Kali ini bootcamp pertama, yaitu batch pertama, berada di kota Bogor. Jadi kita langsung aja ke PHP Developer, karena saya adalah salah satu pesertanya DDA. Jadi developer adalah membuka developer perusahaan. PT Design sendiri adalah sebuah perusahaan desain web yang berkarya di dunia digital dan startup. Akademi sekarang membawa dua sederhana, yaitu khususnya lebih dikhususkan untuk SMK atau kuliah maupun yang udah lulus kuliah. Jadi sebenarnya tantangannya buat anak-anak SMK lebih seru, jadi lebih menantang. Lalu hasil lulusannya, pengetahuannya upgrade, siap kerja, portfolio ada, dan link channel. Di sini juga ada materinya, yaitu pengenalan PHP, dependensi, menggunakan Composer, OOD, design pattern, automatic testing, software quality, Linux and server platform. Yang kedua yaitu percepatan penguasaannya, PHP 5, PHP database, PDU, PSR, dan Git. Latihannya yaitu web service, API, basis e-commerce. Masa belajarnya yaitu 5 bulan, yaitu full time menginap, fasilitasnya mes sediakan, mungkin bisa baca sendiri di link ddadesign.com. Ada juga beberapa mentor-mentor yang sangat keren-keren. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Ali Lismana, salah satu peserta DDA. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, kita langsung lihat dokumentasi dari PHP sendiri. Kebetulan saya sudah menulisnya, yaitu manual PHP dengan beresensi .jam, karena ini manual yang mungkin dibutuhkan untuk offline, jadi sangat berguna sekali. Kita lihat apa yang dimaksud dengan PHP. PHP adalah salah satu pemrograman yang berbasis tag HTML dan bahasa pemrograman web yang berada di server side. Mungkin bisa kita lihat, kita contohnya itu HTML dan ada tag HTML biasa, lalu ada code PHP yaitu sintaks. Jadi kita bisa lihat PHP sebenarnya telah diadopsi dari bahasa C, itu bahasa, mungkin banyak nyebut C itu yang jadul. Biasanya di masa kuliah C sangat diterapkan di awal kuliah, jadi mungkin standar atau dasarnya, lalu pengembangannya adalah bahasa PHP. Apa yang bisa dilakukan dalam PHP? PHP bisa merupakan dasar dari bahasa pemrograman web. Jadi mungkin tingkat lanjut bisa dinamis, kalau HTML merupakan bahasa pemrograman yang bersifat statis. Jadi kalau PHP bisa membuat sebuah website itu akan menjadi dinamis. Oke, dalam PHP bisa menggunakan database, form data, dan banyak yang lainnya. Dan PHP juga mendukung protokol-protokol yang lain seperti IMAP, SendBit, NP, PON, POP3, HTTP, dan yang lain-lain. Kita akan lanjutkan apa yang
apa yang bisa dilakukan oleh PHP. Dalam PHP banyak sekali, bisa mengirimkan email, shift cookies, dan koneksi-koneksi dengan database yang ada di yang sering dipergunakan di dunia pemrograman. Ada SQL, DBC, Postgre, Oracle, dan banyak-banyak yang lain. Tentang history, PHP sudah lama dikembangkan dari tahun 94, tapi dia mulai diperkenalkan pada umum yaitu 95. Lalu ramai sekali yaitu tahun 2000. Jadi banyak sekali perkembangan dalam PHP sehingga membuat PHP merupakan bahasa pemrograman yang sangat universal karena lebih mudah dipelajari untuk orang-orang yang baru pertama kali mengenal PHP, baru pertama kali mengenal bahasa pemrograman. Lalu kita lanjutkan instalasinya. Banyak sekali cara instalasinya. Anda bisa menggunakan, kalau di Windows Anda bisa menggunakan Exam atau Apache. Kalau di Linux Anda bisa menggunakan 6pip atau Apache juga. Untuk koneksi database-nya Anda bisa menggunakan SQL atau Postgre atau Oracle sesuai kebutuhan Anda. Lalu ini cara menginstalnya di Linux, bisa menggunakan command line. Installation, configuration sama. Kalau configuration mungkin kita setting default, banyak sekali settingan defaultnya sehingga mungkin ya saya saja kadang-kadang lupa. Terus ada maximization time, memory limit, upload file, low post file, ya banyak sekali. Kita lihat dalam PHP manual. Lama sekali dia. Kita lanjut ke sintaks PHP. Jadi ini adalah salah satu sintaks PHP atau kurung buka, bukan kurung apa ya, anak panah ke kiri, kurang dari anak, terus tanda tanya. Jadi gitu. Kita masuk ke basic syntax. Oke, kita melanjutkan yaitu basic syntax dari PHP. Escaping from HTML artinya penggabungan dari sintaks PHP ke HTML. Jadi kita langsung coba saja karena lebih banyak praktek, lebih seru. Kita buka terminal. Karena saya menggunakan Ubuntu, menggunakan distro dari Linux, kita menggunakan terminal. Itu kita sudah masuk ke var www. Untuk para teman-teman di dalam Windows, kita bisa menggunakannya di dalam folder exam htdocs. Lalu kita pastikan project kita di situ. Kalau untuk di Linux, Anda bisa menaruh project Anda di var www. Saya menggunakan Apache dan SQL di koneksi database-nya, jadi saya harus membuatnya di dalam var www. Itu kita buat folder PHP, kita masuk PHP, kita buat satu PHP, kita insert. Ini adalah sintaks HTML. Belajar PHP. Kita tutup, kita buka lagi dengan sintaks body. Kita tutup lagi biar nggak lupa. Kita ketikkan di sini
kita masukkan sintaks PHP. Hijau ini adalah code PHP. Kita simpan, kita buka browser. Saya menggunakan browser Chrome, localhost. Kita buka folder PHP, kita lihat tuh, inilah kode PHP. Kita lihat yang paling seru dalam PHP. Ingat, sintaks PHP tidak akan ditampilkan di dalam HTML. Maka itulah yang dimaksud dengan escaping HTML. Oke, kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu konstan. Konstan adalah sebuah variabel yang didefinisikan untuk tidak bisa diganti value-nya lagi. Jadi ada sebuah variabel yang dikhususkan untuk tidak diganti value-nya. Jadi seperti contoh konstan yang ada di dalam PHP yaitu P, yaitu banyak contoh matematikanya banyak, yaitu function dari sejenis P dan lain. Untuk kita mendefinisikan konstan untuk kita sendiri, yaitu dengan menggunakan define. Lanjutkan, kita buat file baru yaitu 2 PHP. Kita insert, kita ketik sintaks PHP, lalu kita define my cons 100, lalu kita hijau my cons. Kita lihat oke, 100 muncul. Sana hanya define, yang artinya konstan myCons akan diisi oleh nilai 100. Sebenarnya untuk aturan penulisan sebuah konstan harus menggunakan huruf besar. Untuk kali ini spesial, tapi sebenarnya kalau kita melihat sesuai dengan aturan PSR atau PHP standard recommendation saat ini, apabila kita akan mendeklarasikan sebuah konstan harus menggunakan huruf besar. Seperti contoh konstan saya, kita isi value nya, kita akan tampilkan lagi konstan saya, kita masukkan sintaks PHP HTML juga untuk memberi jarak. Oke, kita lihat, udah salah ketik. Oh maaf, belakang konstan belum dikasih semikolon. Kita lihat konstan saya jadi error. Bisa edit lagi, tulisannya salah. Jadi ketika Anda menulisannya akan muncul. Jadi berhati-hatilah dalam menulis sebuah variabel dalam PHP. Kita lanjut, terus kita lihat itu selanjutnya. Kita akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan escaping from HTML. Banyak sekali sintaks yang PHP bisa menggunakan nomor 1 atau nomor 2
Untuk nomor 3 dan nomor 4 sudah lama tidak dipergunakan, tapi insya Allah bisa. Lalu kita bisa menggunakan separator, artinya bila kita membuat dalam kondisi ini masih tetap akan dikompil oleh PHP, dan bila menggunakan code seperti ini masih dikompil oleh compiler PHP. Kita lanjut untuk komen, kita bisa mempraktekannya. Kita edit lagi, kita coba membuat single comment. Ini adalah single comment. Ini adalah multi comment. Oke. Kita lihat di dalam, kita lihat dia tidak muncul karena dia bersifat komen. Oke, lanjut. Yang materi kan selanjutnya yaitu types. Types adalah dari tipe dari sebuah variabel. Kita lihat variabel dulu. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah sesuatu yang diberi nama dan nilai di dalam sebuah program komputer. Jadi untuk PHP variabel diberi dengan inisial yaitu var. Itu kita bisa lihat contohnya yaitu var sama dengan Bob. Oke, kita langsung praktikkan saja. Kita buat hanya A sama dengan Ali. Yang di sini kita komen. Lalu kita tampilkan yaitu dengan sintaks echo A. Kita coba tampilkan body Ali. Ingat sintaksnya PHP tidak akan memunculkan. Baik, kita lanjutkan dari apa yang dimaksud dengan variabel. Lihat, yang artinya variabel itu adalah A sama dengan adalah operator Simon. Lalu ada tanda petik, dalam petik itu ada nama saya yaitu Ali. Maksudnya dari code program itu adalah artinya string Ali akan dimasukkan ke dalam variabel A, lalu dia akan ditampilkan dengan function namanya echo. Itu maka akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sama ini semuanya. Kita kembali ke types. Tipe dari sebuah variabel. PHP mendukung dari 5 tipe variabel tersebut. Ada array, terus float, integer, object, dan string. Kita lihat, kita praktekkan variabel yang nama integer. Kita edit. Var sama dengan 1, 2, 3. Kita hijau kembali, itu var, tutup sintaksnya.
kita komen. Kita coba dengan yaitu body 1123, dia adalah sebuah integer. Oke, kita lanjut menuju ke tipe data selanjutnya, yaitu floating. Floating adalah tipe data yang mempunyai titik, yang mempunyai sebuah detail angka. Jadi contohnya 1, 1,5, 1, 1,0. Kita bisa lihat contohnya. Oke, kita praktekkan saja. Yang atas itu tipe variabel sama var float sama dengan 1,5 var float. Kita bisa temukan yaitu 1,5. Kita tambahkan variabel saya, kita masukkan sintaks PHP, maaf, HTML biar agak ke bawah. Lihat hasilnya. Oke, kita akan melanjutkan tipe data yaitu string. String itu menggunakan tanda titik 2 di atas dan titik 2 atau titik 1 di atas. Jadi untuk menggunakannya tidak ada bedanya, cuma Anda harus membiasakannya untuk keperluan-keperluan tertentu. Jadi ketika Anda membutuhkan string yang panjang, Anda bisa menggunakan titik 2. Bila Anda menggunakan titik 1 untuk sebuah satu karakter atau ya ini tampilkan. Bisa lihat li sebuah karakter, tampilkan. Banyak sekali cara untuk menampilkan tipe data. Anda bisa memformatnya atau merubah variabelnya dengan mudah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu variabel array. Sepertinya untuk variabel array kita lanjutkan selanjutnya karena lebih sulit. Oke, kita lanjut ke variabel saja. Variabel tadi seperti contohnya tadi sudah kita tuliskan, yaitu a sama dengan Ali. Itu adalah sebuah variabel yang artinya cara membacanya yaitu Ali, string Ali akan dimasukkan ke dalam variabel A lalu ditampilkan dengan menggunakan perintah echo. Tanda sama dengan sendiri merupakan operator assignment, artinya string dari Ali akan dimasukkan ke dalam variabel A. Jadi dalam program akan berisi sebuah byte tertentu. Untuk batasan dari sebuah tipe data tergantung kebutuhan. Yang paling panjang yaitu float, paling pendek yaitu integer. Oke, variabel kita bisa lihat basicnya juga masuk. Lalu ini adalah predefined variable, itu variabel yang sudah ditentukan, yang sudah ada di dalam PHP, jadi sepertinya tidak bisa menggunakannya. Lalu pengertian variabel scope yaitu variabel yang ada di atas, itu masih bisa diakses untuk orang lain. Lalu variabel sama seperti yang kita tadi, lalu variabel dari luar ini
mungkin selanjutnya. Lalu kita akan belajar. Oke, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan expression. Expression adalah sesuatu di dalam PHP yang mempunyai sebuah nilai. Jadi A sama dengan 5 itu adalah sebuah expression yang artinya kita memasukkan angka 5 ke dalam variabel A. Jadi A mempunyai sebuah nilai yaitu 5. Itu merupakan sebuah expression. Kita lanjutkan, kita praktekkan aja. Yaitu A sama dengan 12.000. Lalu di bawahnya ada B sama dengan A sama dengan 5, yang artinya value 5 dimasukkan ke dalam variabel A dan hasil dari A akan dimasukkan ke dalam variabel B. Lalu kita tampilkan ya, browser muncul, yaitu 5 di atas adalah variabel dari B, 5 di bawah adalah variabel dari A. Banyak sekali contoh-contoh yang melambangkan itu adalah sebuah expression, bisa menggunakan A plus atau operator assignment atau decrement, bisa menggunakan double juga, plus. Banyak sekali apa yang maksudnya, banyak, mungkin susah untuk mengerti lebih dalam apa yang maksud expression, tapi itu secara garis besar yaitu expression adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Kita akan lanjutkan capture selanjutnya, yaitu operator. Operator dalam PHP ada bermacam-macam, yaitu arithmetic, assignment, reduce, compression, ada control, execution, increment atau decrement, logical, operator, and string. Kita akan pelajari dulu apa yang maksud dengan operator arithmetic, yaitu A sama dengan B atau A kurang B, sama seperti tambah, kurang, bagi, kali, modulus. Oke, kita praktekkan. Masukkan sintaks PHP. Contoh A tambah B, relasikan variabel C sama dengan 0 dulu. Kita buat A sama dengan 10, variabel B sama dengan 15. Lalu kita hijau, kita buat rumus dulu. C sama dengan A ditambah variabel B. Kita simpan. Itu 25. Lihat 10 tambah 5 sama 15 sama dengan ada. Kita ganti operatornya juga, bisa dikali 150. Oke, untuk modulus yaitu sisa hasil bagi. Jadi contohnya coba ganti variabelnya yaitu 100, 10, maka C sama dengan ketika A modulus B adalah itu 0, artinya 100 dibagi 10 adalah sisanya adalah 0 karena sudah tepat perhitungannya. Lalu kita akan next assignment. Assignment adalah sama dengan menggunakan operator sama dengan, sama seperti kita memberi nilai sebuah pada variabel. Kita akan coba ini.
C atau X sama dengan B sama dengan 4 ditambah 5. Ini adalah sebuah ekspresi yang bisa menampilkan sebuah nilai itu 9. Lihat B sama dengan 0 di assignment dengan 4, lalu hasil assignment dari variabel B ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 9. Oke, kita lanjutkan itu dengan operator Bedwiss assignment saja. Operator digunakan untuk memberi sebuah nilai atau sama dengan. Jadi kita lihat ini di baris hijau X sama dengan B 4 atau plus. Jadi variabel B diisi oleh sebuah value yaitu 4. Lalu dari nilai B akan ditambah dengan 5 lalu dimasukkan ke dalam variabel X. Jadi untuk yang dihasilkan yaitu 4. Bisa lihat tidak ada, ini bisa kita komen dulu. Itu 9, kita bisa coba. Oke, kita lanjut untuk operator Bedwiss itu A dan B, A atau B dan lain sebagainya. Seperti matematika, jika maka, aku dan dia, jika maka dan atau tidak. Nah, itu yang dasarnya istilah bahasa manusianya kita deklarasikan. Ini kita cek 10 F 11, maka tandanya adalah kita cari 10. Kita coba ganti value dari E tersebut adalah true, maka hasilnya adalah 1, itu true. Kita lanjut dengan completion itu sama A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan atau sama dengan atau lebih dari atau kurang dari. Langsung praktekkan saja. Redam. True sama dengan true adalah hasilnya adalah true. Jika tidak sama dengan, kita ganti kita false, maka outputnya adalah false. Oke, kita lanjut ke operator error control, yaitu menggunakan tanda @ atau sign. Jadi ketika ada error dalam sebuah function kita, maka dia akan menghandlenya, maka tidak akan menampilkannya ke dalam browser, lalu error tersebut akan disimpannya ke dalam PHP. Lanjut ke
execution operator. Execution operator mungkin untuk materi selanjutnya. Kita bisa lanjut ke operator increment atau decrement operator. Itu kita lihat tabelnya tersebut, yaitu plus tanda plus dengan variabel a, artinya pre-increment, artinya dia ditambah dulu dengan tanda 1 lalu ditampilkan variabel a, lalu di bawahnya yaitu variabel a ditambah 1, dia post increment, dia hasil dari variabel a, value a ditampilkan lalu ditambah dengan angka 1. Untuk post decrementnya bisa lihat sama prinsipnya, tapi menggunakan decrement, artinya dikurangi. Kita coba ketika i hasilnya adalah 6, yang sebenarnya adalah 5. Kita coba lagi yang post increment. Jadi kita bisa lihat hasilnya itu 2 dengan hasil yang sama. Lalu coba kita tampilkan kembali hijau. Tanpa adanya coba tambah operator HTML dulu. Yaitu 7. Jadi baris ini 29, yaitu sebelum ditampilkan variabel i sudah ditambah dengan angka 1, maka setelah pada waktu ditampilkan dia adalah ditambah 1, yaitu 6. Lalu pada baris ke 32 variabel i ditampilkan dulu lalu ditambah dengan angka 1. Pada baris ke 34 dalam posisi tersebut variabel i sudah ditambah dengan angka 1 berubah menjadi 7. Lanjut dengan operator logical, yaitu operator yang menggunakan tanda atau penghubung and, or, XOR, atau tanda seru, dan atau itu bisa praktekkan. Itu kita punya variabel a sama dengan true dan b sama dengan false. Ketika di for dump dan diberi operator logical, maka dia akan muncul buah hasil yaitu true. Ketika terubah value dari variabel a false, maka dia akan munculnya adalah false pula. Oke, kita lanjut dengan operator string. Operator yang berhubungan dengan string, kita bisa menggunakan operator yaitu tanda titik atau titik sama dengan, contoh di bawah, nilai. Bisa lihat contohnya.
sama dengan 1. Jadi variabel string bisa digabungkan dengan tanda titik dilanjutkan dengan petik yang diinginkan. Lalu kita bisa menggunakan tanda titik sama dengan itu seperti pada variabel J itu kita bisa wardam, kita akan muncul string 7 aku Ali. Ya, kita lanjut ke chapter selanjutnya yaitu control structure. Banyak sekali statement yang digunakan untuk control structure, function call, loop, lalu condition statement, lalu empty statement. Pertama yaitu if, ketika, jika, atau kita bisa contohkan kita punya variabel A sama dengan 5, 1 bisa, B sama dengan 5, kita beri condition statement A lebih dari, kita menggunakan operator yaitu B hijau A 1 lebih besar dari 5. Oke, kita akan coba. Masih ada error. Wah, ini tanda apa? Jika kita jalankan, kita beri else, karena kita jalankan, kita rubah variabelnya. Jika kita di 10, dia akan muncul karena if akan menjalankan ketika value-nya adalah kondisinya adalah true. Jadi ketika A lebih dari B itu adalah false, maka hijaunya tidak akan dijalankan dan dia akan tidak melakukan apa-apa. Ketika A lebih dari B mempunyai respon atau value true, maka dia akan dijalankan. Oke, kita lanjut. Else itu untuk else kita gunakan tadi untuk bila ada keluar, lalu kita bisa melihat else if. Kita menggunakan ini, kita coba menggunakan hijau 1 kurang dari 5. Coba ubah kan 1 kurang dari 5. Oke, kita akan lanjutkan dengan statement kedua yaitu for. Kita harus menggunakan 3 expression karena dia memang syaratnya. Kita coba for baru yaitu 11. Kita disisipkan kode HTML sama dengan 0 kurang dari 10.
muncul 0 sampai angka 9 sesuai expression. Kita bisa menggunakan if juga dalam for. Oke, kita akan lanjut dengan for looping. Oke, kita akan lanjut dengan control structure selanjutnya, yaitu switch. Switch adalah statement yang sama dengan if di expressionnya, tapi penggunaannya lebih spesifik karena switch mempunyai sebuah case yang artinya harus sesuai dengan kondisi yang ada di dalam case tersebut. Saya contohkan kita punya variabel i sama dengan 1, lalu kita switch kita cetak case 0, hijau 0, kita break, kita buat case lagi, kita hijau lagi, kita coba. Dia muncul 1 karena sesuai dengan case nya dia adalah 1. Oke, kita akan lanjut pada loop statement, yaitu while. Kita dari instructionalnya kita lihat while dengan expression statementnya akan dijalankan, yaitu while. Kita akan coba. Sama saya beri nilai 10, banyak mungkin kasih 1 saja. Kita while kalau i kurang dari 10 maka dia akan menjalankan hijau tes. Lalu kita beri operator increment i sehingga akan bisa memenuhi syarat, yaitu 10. Kita coba. Simpan. Yang muncul tes sebanyak 9 kali. Lalu kita akan lanjut dengan dual, itu kita bisa lihat tuh, kita bisa coba 10. Kita 0, kita do looping, hijau i while i lebih dari 0.
kondisi yang salah, kita rubah lagi kurang dari 10, dia muncul 1 sampai 9. Oke, kita akan lanjut dengan break, yaitu salah satu counter structure, itu dengan cara jika kita beri if sama dengan 4, maka akan dilakukan break. Oke, hijau di bawah sini. Angka 5 dia akan dilanjutkan karena adanya function yaitu break. Oke, kita lanjutkan untuk hasil selanjutnya yaitu continue. Jadi ketika kita menggunakan sama dengan 4, dia membuat continue seperti break, tapi penggunaannya kalau break untuk membandingkan sesuatu, kalau continue untuk melanjutkan sesuatu. Lihat, dia bisa ngambil kembali, dia desain untuk itu. Yang sekali penggunaan continue Anda bisa menggunakannya di for atau while atau for each sesuai dengan kebutuhan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan dengan materi yaitu arrays. Array adalah kumpulan dari beberapa value yang mempunyai case dengan tipe data yang sama, tapi banyak kemungkinan untuk merubah statement tersebut, yaitu bisa ditambahkan dengan tipe data yang lain dan juga bisa diganti dengan value-value yang lain. Jadi seperti contoh, ini adalah contoh array yang sederhana, saya praktekkan saja. Vim plus kita masukkan sintaks PHP, jatim jabar jateng. Cukup, lalu kita tampilkan menggunakan menu Vardam. Kita coba di browser. Lalu kita akan muncul yaitu dengan urutan indeks pertama, karena array dimulai dengan indeks ke 0 bukan 1. Jadi bila ada data 10, maka indeks yang pertama yaitu 0 dan diakhiri dengan indeks ke 9. Muncul 0 Jatim, 1 Jabar, kedua Jateng. Lalu kita manipulasi yaitu dengan cara menambahkan sebuah value di dalam variabel array, itu dengan cara oke, kita simpan. Muncul dia berada di indeks ke 3 dengan string Yogyakarta. Kita lihat materi dalam bentuk tersebut.
juga mempunyai beberapa sifat, yaitu ada associative array, ada multiple atau array di dalam array. Contoh array dalam array yaitu saya contohkan A mempunyai value 1. Lalu jadi maksudnya dari tanda sama dengan ini yaitu adalah memberi adalah operator assignment atau memberi sebuah nilai dari case A. 2. Kita coba tampilkan. Dia akan muncul yaitu array pertama yaitu dengan case A berisi value integer 1 dan case B atau indeks B berisi integer 20. Oke, kita akan lanjutkan tentang materi array. Lalu dari array kita bisa melakukan sebuah perintah lagi, yaitu dengan meloopingnya atau mengambil sebuah nilai. Bagaimana saya cara untuk menempatkan nilai 1 dan 20, yaitu dengan cara kita menggunakan sebuah looping, yaitu for each lebih khususnya digunakan untuk mengambil dari value dari sebuah array. Jadi Anda bisa menggunakannya untuk jadi my array. Lalu kita tujukan as key-nya. Key adalah sama dengan E atau B di dalam variabel my array 2, tapi untuk menampilkan value-nya kita harus menggunakan value v. Kita issue v string lar vr. Kita coba, akan muncul 120. Muncul 120 yaitu ambil array-nya. Untuk key-nya juga sama, yaitu key A mempunyai nilai 1, B itu mempunyai saya akan mempraktekkan cara menghapus sebuah value di dalam array dengan menggunakan perintah unset. Kita coba ya, unset my arrays 2, indeksnya yaitu ke 0, akan muncul yaitu hanya satu. Kita tambahkan saja. Dia akan muncul array A 1 B 20 akan muncul
saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan array asosiatif, yaitu seperti ini contohnya. Itu A terlalu ke B yang harusnya ini adalah sebuah integer 0 atau 10 atau ini, tapi ini saya menggunakan itu A itu, sehingga dapat menggunakan untuk yang lain. Kita praktekkan juga untuk array di dalam array, yaitu D. Satu, dua, tiga. Akan muncul yaitu di dalam variabel, di dalam KD akan muncul berapa lagi. Oke, kita akan lanjutkan dengan function yang dapat menghitung dari jumlah elemen pada array, yaitu menggunakan function dengan sintaks yaitu count. Kita akan muncul tampilkan dia yaitu berisi integer 4, artinya ada 4 elemen di dalam variabel array, itu variabel myArray2, itu A, B, C, dan D. Anda bisa mengaksesnya menggunakan redam myArray2 A, akan muncul itu integer 100 karena integer 100 adalah value dari KA. Lalu kita akan praktekkan juga tentang cara mencari sebuah array yang berbeda atau menggunakan array unit. Ada 3. Satu kali 2 itu alien, 3 boolean, 4 nearly. Lalu di indeks keempat muncul yaitu nama Ali lagi. Maka kita bisa menambahkan pada array dari myArray 3. Oke, akan muncul cuma hanya 4 array karena array ke 0 dan ke 5 ke sudah row ke 4 sudah mempunyai nilai yang sama, maka yang ditentukan adalah array yang pertama kali dideklarasikan, yaitu array ke 0 pada Ali, alien, Lia, Liali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.